Suratmu itu tidak akan pernah sampai, karena sebenarnya kamu hanya ingin berbicara pada dirimu sendiri. Di meja itu, kamu dikelilingi tulisan tangannya yang tersisa. Surat-surat yang ia berikan tiap bulan tanpa berharap untuk kamu jawab. Karena ia tahu kamu tidak cukup baik melakukannya. Kamu baru sadar betapa tidak adilnya ini semua. Kenapa harus kamu yang kebagian tugas dokumentasi dan arsip, sehingga cuma kamulah yang tersiksa? Dia yang tidak pernah menyimpan gambar rupamu pasti tidak tahu apa rasanya menatap lekat-lekat satu sosok, membayangkan rasa sentuh dari helai rambut yang polos, rasa hangat uap tubuh yang kamu hafal betul temperaturnya, rasa mencintai seseorang sebegitu dalamnya, dan kamu hanya bisa berbagi kesedihan itu, ketidakrelaan itu, kelemahan itu, dengan nyamuk-nyamuk yang putus asa, dengan malam yang pasrah digusur pagi, dengan detik jam dinding yang gagu karena habis daya. Kamu bertanya-tanya, salahkah kamu untuk mengulang semua sejarah itu sekali lagi? Lama bagi kamu untuk berani menoleh ke belakang, menghitung berapa banyakkah pengalaman nyata yang kalian alami bersama. Kamu takut karena ingin jujur bahwa dialah bagian terbesar dalam hidupmu. Tapi kamu cemas, kata sejarah mulai menggantung hati-hati di atas sana. Sejarah kalian. Konsep itu menakutkan sekali. Tapi jika ditawari, kamu mungkin dengan senang hati ingin kembali ke sana lagi. Ingatkah kamu akan senyumnya saat kalian menghabiskan waktu bersama? Kelap-kelip lampu, tawa kita, dan terutama dia. Jika saja waktu dapat stagnan di momen tertentu, kamu pasti akan memilih bersamanya pada saat itu. Cukup satu. Kamu pertaruhkan segalanya demi apa yang kamu rasa benar, dan mencintainya menjadi kebenaran tertinggimu. Tapi kamu tidak pernah tahu bahwa realitas tertingginya bukanlah untuk mencintaimu saja. Lalu kenapa kamu akhirnya memutuskan untuk membuat surat untuknya? Sampai pada halaman kedua suratmu, kamu yakin dia akan paham, atau setidaknya setengah memahami, betapa sulitnya perpisahan yang dilakukan sendirian. Tidak ada sepasang mata lain yang mampu meyakinkanmu bahwa ini memang sudah usai. Tidak ada kata, peluk, atau langkah kaki yang beranjak pergi yang mampu menjadi penanda dramatis bahwa sebuah akhir telah diputuskan bersama. Atau sebaliknya, tidak ada sergahan yang membuatmu berubah pikiran. Tidak ada kata jangan yang mungkin apabila diucapkan dan ditindakkan dengan tepat akan membuatmu menghambur kembali dan tak mau pergi lagi. Kamu pun tersadar, itulah perpisahan paling sepi yang pernah kamu alami. Hanya dia yang berkonfrontasi tentang semua kesalahanmu yang sebenarnya telah dia maafkan. Lewat surat terakhirnya, tanpa kamu bisa beri pembelaan. Dan semua pembelaan itu akhirnya kau tuangkan dalam sepucuk surat terakhirmu. Tapi dia tidak lagi di sisimu untuk peduli. Sebelah dari kamu menginginkan agar dia datang, menjemputmu, mengamini kalian, dan untuk kesekian kali jatuh hati lagi. Segila-gilanya sampai batas gila dan waras pupus dalam kesadaran murni akan cinta. Kemudian
Mendamparkan dirilah kalian di sebuah alam tak dikenal untuk membaca ulang semua kalimat, mengenang setiap inci perjalanan, perjuangan, dan ketabahan hati. Tapi sebelah darimu menginginkan agar dia datang, membencimu hingga muak dan mendekati gila, menertawakan segala kebodohannya, kekhilafannya, untuk sampai jatuh hati padamu. Akan kamu kirimkan lagi tiket bioskop, buan restoran, semua suratnya yang tak pernah kamu balas, dari mulai nota sebaris sampai doa berbait-bait. Hingga ia buang semua bukti bahwa kalian pernah tergila-gila dengan wajah geli. Semoga ia pergi dan tak pernah menoleh lagi. Hidupnya pasti akan lebih mudah. Tapi kali ini, kamu tidak ingin dia lagi lah yang kebagian tugas menghancurkan hatimu, atau semua bukti-bukti kegilaan kalian berdua. Kali ini adalah giliranmu. Mungkin suatu saat, apabila sekelumit dirimu itu mulai kesepian dan bosan, ia akan berteriak-teriak ingin pulang, dan kamu akan menjemputnya. Lalu, membiarkan sejarah kalian membentengi dirinya dengan tembok tebal yang tak lagi bisa ditembus. Atau mungkin, sejarah kalian akan menjadi semacam mercusuar, kompas, bintang selatan, yang menunjukkan jalan pulang bagi hatimu untuk akhirnya menemuiku. Aku yang merasakan apa yang kau rasakan, yang mendamba untuk mengalami. Aku yang selama ini telah menuliskan surat-surat cinta balasan padamu, surat-surat yang tak pernah sampai.